Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap tokoh publik terkenal memiliki pengikut atau penggemar yang fanatik. Para penggemar berusaha menjadi pengikut yang setia, sehingga rela melakukan apapun demi sang idolanya. Bahkan para pengikut rela menjadi benteng untuk melindungi idolanya. Mereka akan membela idolanya dari serangan dalam bentuk apapun dari pihak lain. Saudaraku yang terkasih, menjadi pengikut Kristus harus mampu menunjukkan kesetiaan. Begitu pula umat Kristiani, para pengikut Yesus Kristus. Untuk menjadi pengikutnya bukan hal yang mudah. Banyak godaan duniawi, tantangan dan ejekan yang sejak dulu, kini, dan yang akan datang akan kita hadapi. Karena tidak tahan godaan, tidak sedikit orang Kristiani yang bimbang lalu meninggalkan iman, meninggalkan agamanya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, bacaan Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang menyampaikan sabda bahagia dan peringatan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menyampaikan berbagai macam paradoks. Perlawanan dikatakan Tuhan Yesus adalah orang miskin akan mempunyai, orang lapar akan dipuaskan, orang yang menangis akan tertawa. Sedangkan
Mereka yang kenyang akan lapar. Mereka yang tertawa akan menangis. Mereka yang dipuji akan menderita. Saudaraku yang terkasih, pernyataan itu tentu membuat kita bertanya-tanya. Apakah hidup miskin, kelaparan, sedih, dan dikucilkan itu adalah berkat? Apakah menjadi kaya, puas, gembira, dan disukai orang itu adalah celaka? Apakah kita tidak boleh kaya? Saudaraku yang dicintai Tuhan, seruan yang bersifat paradoks itu tentu tidak bisa dipahami dan diterima secara harafiah saja. Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa menjadi pengikutnya itu tidak selalu mudah. Jangan setengah-setengah. Mesti siap memanggul salib, menanggung risiko tidak enak, tidak nyaman. Itulah salib kehidupan. Itulah harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Yesus. Kepada orang-orang yang siap memanggul salib kehidupan atau kesulitan karena iman itu, Tuhan Yesus menjanjikan kerajaan Allah dan berkat-Nya. Tuhan Yesus sendiri memilih kemiskinan, kelaparan, kesedihan, dan penolakan sampai wafat di kayu salib supaya menjadi juru selamat dunia. Maka para pengikutnya seharusnya mengikuti jalannya itu. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sabda bahagia Tuhan Yesus adalah peneguhan bagi umat Kristiani. Tuhan Yesus menegaskan dan menjanjikan bahwa pengorbanan karena iman tidak akan sia-sia. Kalau umat Kristiani setia pada imannya, akan menerima dan mengalami kebahagiaan abadi kelak. Tuhan Yesus mengingatkan pengikutnya untuk selalu mempunyai harapan. Harapan yang kuat akan membuat umat Kristiani tidak cengeng saat menghadapi tantangan dan kesulitan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini banyak pilihan. Setiap pilihan ada resiko, ada yang harus dibayar atau perlu pengorbanan. Tetapi ada manfaat atau berkat bagi hidup kita. Kalau kita memilih tetap setia mengikuti Yesus, harga yang harus kita bayar setiap memanggul salib. Tetapi ingat, semuanya itu tidak akan sia-sia. Ada upah yang menanti, yaitu kerajaan Allah, hidup mulia bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kuatkanlah kami untuk menghadapi tantangan hidup ini. Semoga iman kami tidak goyah karena godaan duniawi. Semoga segala tantangan yang kami hadapi semakin memurnikan dan menguatkan iman kami, sehingga kami layak hidup mulia bersamamu. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan
tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.